Halo, jumpa lagi dengan Valentera Channel. Senang sekali rasanya bisa berjumpa lagi dan berbagi pengalaman dengan teman-teman semua. Pada kesempatan ini kita akan belajar mengenai GSP berikut dengan contoh-contohnya. Sebagai latihan, teman-teman dapat download materinya yang sudah saya siapkan, linknya di description di video ini. Silakan di-download dan kita akan bahas bersama-sama. Dan saya mengingatkan bagi teman-teman yang belum subscribe, kliklah subscribe dan bunyikan loncengnya agar teman-teman selalu dapat notifikasi ketika saya upload video-video selanjutnya. Silakan juga di-share ke teman-teman yang lain atau ke siapapun yang ingin belajar CATIA secara gratis. Oke, baik teman-teman, sekarang kita akan masuk ke dalam latihan-latihan untuk membuat surface modeling. Nah, teman-teman perhatikan soalnya. Di sini kita diminta untuk membuat sebuah bracket seperti yang ada di drawing ini. Nah, kalau kita lihat dari potongan AA, ya di sini kita hanya membuat dua buah surface, yaitu surface yang seperti tampak atas ini, kemudian satu lagi surface yang dari tampak muka bentuknya seperti ini, dimana di sini ada sudut kemiringan 95 derajat. Teman-teman, ketika kita bekerja, perhatikan arah kompasnya. Arah kompasnya, jangan sampai kita salah ya. Kalau dilihat dari tampak atas itu nanti ke atas itu adalah Z plus, kemudian front itu ke kiri X minus, berarti X plusnya ke kanan. Seperti itu ya. Itu dari dilihat dari tampak atas. Kemudian kalau dilihat dari tampak muka, perhatikan Y plusnya itu ke bawah. Seperti itu, jangan sampai nanti kita berbeda arah dari drawing yang dibutuhkan. Oke, kita masuk ke CATIA filenya, teman-teman disiapkan. Karena kita membuat file baru, maka saya mulai dari start, kemudian saya mengambil modul GSD, Generative Shape Design. Boleh langsung dikasih nama, ini adalah bracket 01 ya. Oke, kemudian di geometrical set saya ganti namanya menjadi, misalkan saja adalah sebagai referensi data. Nah, apa yang kita buat di referensi data ini, tentunya kita lihat dari soal, kita akan membuat koordinat X 700, Y sekian, Z sekian. Oke, maka kita bisa membuat point, klik point, X itu 700, masukkan X 700, kemudian Y 404,3, masukkan Z itu nilainya 1188, 1188 ya, 1188. Review. Nah, kemudian teman-teman boleh fit all in. Nah, inilah poin yang kita buat dari 00 CATIA. X sekian, Y sekian, Z sekian, maka kita dapat poin di situ. Ini adalah posisi di mana nanti kita akan memulai drawing kita. Ini. Nah, dari situ teman-teman buatlah garis bantu vertikal horizontal sebagai garis senternya. Ya. Sebelum kita masuk ke situ, teman-teman perhatikan kompasnya. Kita akan mulai dari tampak atas biar mudah. Posisikan kompasnya adalah Z plus dan X plus. Z plus dan X plus, maka teman-teman hanya cukup klik Y kompas, maka kita akan mendapatkan seperti ini. Perhatikan di kompas itu, di drawing itu arah ke kiri itu adalah X minus, berarti X plusnya adalah ke kanan. Maka klik Y sekali lagi, maka seperti ini. X plusnya adalah ke kanan. Ya. Ini adalah tampak atas, teman-teman jangan sampai keliru. Maka kita bisa membuat garis center, gunakan point dan direction saja. Poinnya tentu kita gunakan point yang sudah ada, directionnya gunakan X direction atau X komponen. Nah, panjangnya berapa? Nah, teman-teman tinggal disesuaikan kebutuhan di sini. Jangan terlalu panjang ya. Kalau kita perhatikan soal, itu hanya 105 dan 60. Nah, teman-teman bisa sesuaikan. Ini panjangnya 123 bolehlah. Kemudian di sini panjangnya
itu 60, ya mungkin bikin 87, oke lah, kira-kira seperti itu. Ya, maka teman-teman, biar nanti kita tidak keliru, ini adalah ke arah X direction. Nah, teman-teman boleh kasih nama, klik kanan properties, line 1 kita ganti misalkan ke arah X direction. Nah, supaya nanti tidak keliru ya. Ya, karena ini garis center, mungkin teman-teman boleh kasih line type-nya adalah garis center, kemudian kasih warna misalkan cyan. Poinnya pun boleh dikasih nama, teman-teman. Poinnya kasih nama misalkan ini adalah base point, supaya nanti kita nggak keliru. Ini poin penting, kemudian simbolnya boleh ditukar, warnanya disamakan. Misalkan seperti itu. Nah, sekarang ke arah vertikal, itu adalah ke arah Z. Itu yang dibutuhkan tidak banyak, hanya 25 ya, dan 15. Maka kita buat garis vertikal juga. Point dan direction, poinnya ini, directionnya kita gunakan Z direction. Z komponen, mau panjangnya tetap segini boleh, dipendekin juga tidak apa-apa. Ya, misalkan seperti ini, sesuai kebutuhan saja. Ya. Ini namanya kita ganti menjadi Z direction. Z direction. Oke, line type-nya juga kita ganti, warnanya juga kita ganti, seperti itu. Nah, ini adalah dilihat dari tampak atas. Kemudian kalau kita mau membuat garis yang ke arah Y direction, itu kita putar sedikit posisinya. Nah, sehingga ke arah Y-nya terlihat. Perhatikan, ke arah Y kompasnya ke atas ya. Nah, maka kita buat garis lagi, line, point dan direction sama, poinnya sama, kemudian directionnya gunakanlah Y komponen. Nah, ini teman-teman, ini adalah yang ke arah Y komponen. Preview, oke, ya katakan seperti ini. Kemudian teman-teman kasih nama, ini adalah Y direction. Oke, kemudian sama line type-nya, warnanya pun sama. Nah, teman-teman, ini adalah reference datanya. Maka kita akan mulai, langkah pertama adalah membuat surface bagian atas. Surface bagian atas yang ada adalah kita membuat lubang, kemudian membuat kontur surface tersebut. Oke, kita lakukan. Maka saya insert geometrical set untuk surface bagian atas. Misalkan saya kasih nama top side, sisi bagian atas, seperti itu. Nah, kemudian buatlah base surface-nya. Saya gunakan extrude surface saja. Nah, profilnya mana? Salah satu, teman-teman bisa yang ini atau yang ini. Kalau saya mengambil profilnya ini, maka direction-nya tentu yang garis yang lawannya. Ini saya panjangkan, saya tarik-tarik. Nah, teman-teman usahakan curve-nya masuk di dalam surface, sehingga nanti tidak masalah ketika kita melakukan offset curve ya. Preview, oke. Nah, kita sudah membuat satu base surface, boleh dikasih warna misalkan hijau, dan saya buat transparan saja supaya nanti lebih mudah terlihat. Kemudian kasih nama, ini penting, ini adalah base surface, seperti itu. Nah, base surface sudah ada. Nah, sekarang kita membuat curve yang persis di base surface ini untuk membuat kontur dari si trimming curve-nya ini ya. Kita akan membuat kontur seperti ini. Bagaimana pola pembuatannya? Ada banyak cara ya teman-teman untuk membuat ini, tapi saya mengambil cara simpel saja. Saya akan menggunakan offset saja, atau menggunakan parallel curve. Nanti finishingnya kita menggunakan corner. Untuk lubang kita tidak perlu membuat curve, tidak perlu membuat lingkaran, tapi nanti kita langsung buat surface-nya saja, kita tidak perlu buat. Nah, yang kita buat adalah kontur untuk bagian cuttingnya atau trimmingnya. Oke, kita lakukan. Saya akan lakukan berurut dari kiri ke kanan, berarti saya akan membuat offset atau parallel curve. Klik parallel curve, surface-nya, supportnya adalah surface,
arahnya ke kiri. Nah, ini jaraknya berapa? Jaraknya sesuai dengan soal, di situ diminta 60, masukkan angkanya 60. Preview. Oke. Kemudian jaraknya 25. Ya, ini paralelku banyak, teman-teman bisa lakukan komen berulang. Nah, ya. Supportnya ini arahnya ke atas. Nah, ini jaraknya 25, masukkan 25. Preview. Oke. Kemudian 75,4 dan 105. Parallel curve ini, surface-nya ini 75,4. Preview. Oke. Parallel curve dari curve yang sama, jaraknya 105. Preview. Oke. Satu lagi, 7,2. Parallel curve dari center, supportnya adalah plane, arahnya ke sini. Jaraknya 7,2, masukkan 7,2. Preview. Nah, itu. Oke, elemennya sudah kita buat semua, sekarang kita tinggal membuat cornernya. Nah, kita bisa langsung menggunakan corner dan langsung kita trimming, tetapi hati-hati juga karena di sini ada bagian-bagian yang berpotensi masalah, memotong diri sendiri istilah saya. R-nya adalah R8 dan R5. Oke, kita lakukan. Maka yang pertama kali saya lakukan adalah saya menggunakan corner, membuat corner untuk yang R5 dulu. Kenapa saya buat ini? Karena ini garisnya panjang, memotong sampai di sana. Kalau tidak kita selesaikan duluan, nanti berpotensi bisa memotong diri sendiri. Supportnya adalah surface, kemudian R-nya adalah 5. Langsung trimming, centang trimming elemen 1 dan 2-nya. Nah, saya mau ngambil yang ini. Nah, ambil yang ini. Kemudian kita tinggal melakukan proses corner untuk R8. Ini R8 1, kemudian corner lagi. Ini R8 next solution. Yang ini yang saya ambil. Kemudian ini dengan ini, corner next solution, yang ini yang saya ambil. Nah, ini konturnya teman-teman. Nah, teman-teman, ini bisa kita langsung split dengan menggunakan curve ini, tetapi saya menyarankan sebaiknya kita buat surface. Nanti kita buat surface untuk cutting elemennya. Ya, kalau teman-teman mau split ini bisa ya. Misalkan ini saya split dengan ini jadi seperti itu. Ini jadi, tetapi saya tidak mengharapkan itu. Biasakan kita buat surface untuk membuat cutting elemennya. Maka di sini saya gunakan saja extrude surface. Curve-nya adalah ini, kemudian direction-nya adalah garis center. Nah, ini kita gunakan mirror extend saja biar ke kiri dan ke kanan panjangnya sama. Jangan panjang-panjang, nanti kita bingung sendiri. Cutting surface mungkin 5 mili cukup ke atas dan ke bawah. Nah, extrude 2 ini adalah cutting elemen, maka harus diberi nama. Misalkan kasih nama cut upper seperti itu, kasih warna khusus untuk membedakan. Nah, misalkan itu. Nah, untuk membuat lubang diameter 8 ini kita tidak perlu membuat silinder. Nah, teman-teman bisa langsung membuat surface-nya dengan menggunakan apa? Menggunakan silinder. Nah, poinnya mana? Poinnya adalah ini, base point tentunya ya. Kemudian direction-nya adalah centernya. Nah, udah kita langsung masukkan situ R8 berarti masukkan radiusnya 4. Kemudian gunakanlah mirror extend. Nah, cukup 5 mili.
seperti itu. Nah, ini adalah silinder lubang, maka boleh kita kasih nama misalkan diameter 8. Oke. Ya, kasih warna cutting element. Seperti itu. Ini adalah elemen-elemen untuk bagian atas. Nah, kalau teman-teman ingin langsung finishing, langsung selesaikan surface bagian atas, boleh. Nanti pun tidak apa-apa. Nah, karena ini mudah, maka kita langsung selesaikan saja. Saya akan split si surface-nya ini dengan silinder dan dengan cutting elemennya. Oke, maka jadilah surface bagian atas seperti ini. Ini adalah top surface, maka saya kasih nama top surface. Kemudian saya kasih warna misalkan hijau. Ya, saya buat transparan seperti ini. Oke, untuk curve-nya sudah tidak kita gunakan, yang kita butuhkan hanya surface seperti ini. Ini adalah surface bagian atas. Nah, sekarang kita akan membuat surface yang bagian tampak muka ini. Nah, dari mana kita mulai? Teman-teman lihat soalnya. Di section AA ini adalah jarak bagian sisi tampak muka, jaraknya adalah 15 mili, maka kita bisa membuat curve yang jaraknya 15 mili. Nah, untuk itu teman-teman buatlah geometrical set baru, ya, kasih nama misalkan side surface. Oke teman-teman, ketika kita sudah tampilkan base surface-nya, maka kita bisa membuat parallel curve yang jaraknya 15. Klik parallel curve, curve-nya adalah center tentunya, support-nya adalah base surface, ya, arahnya ke kiri ya. Ini jaraknya 15, masukkan 15, preview, oke. Nah, ini adalah startnya kita membuat sudut 95 derajat dari si base surface tadi. Maka kita bisa membuat base surface untuk yang side surface itu dari curve ini, ya. Caranya adalah kita gunakan sweep surface, klik sweep surface, teman-teman profilnya gunakan line, kemudian subtype-nya teman-teman gunakanlah with reference surface, ya. Kenapa reference surface? Ya karena base surface-nya ini yang sebagai reference. Guide curve-nya adalah ini tadi yang 15, kemudian reference surface-nya adalah ini. Nah, kita tinggal masukkan sudutnya adalah 95 derajat. Preview. Nah, seperti ini teman-teman. Nah, tapi perhatikan arahnya. Saya 95 itu terhadap yang bawah sini, anak panahnya, klik preview dibalik. Nah, seperti itu. Panjangnya berapa teman-teman? Lihat, kebutuhan yang paling jauh adalah 31 mili. Ini, maka yang ke bawah teman-teman mungkin dibuat 40 sudah aman ya. Ke atasnya pun jangan dibuat 0, tapi dilebihkan misalkan 5 mili atau 10 mili bolehlah. Seperti itu. Ini ya. Ini adalah base side surface-nya, maka kita bisa membuat nama base side surface seperti itu. Boleh dikasih warna misalkan biru, saya buat transparan biar nanti lebih mudah. Base surface atas sudah tidak kita butuhkan, sekarang kita concern di side surface. Yang top surface-nya pun ini boleh di hide ya, karena sudah kita tidak butuhkan. Kita concern di sini untuk membuat kontur ini. Di sini dikatakan 31 along surface, kemudian 15 along surface. Artinya apa? Jarak 31 itu adalah persis nempel di surface, mengikuti konturnya. Ya, sedangkan kita tahu bahwa di sini ada kemiringan 5 derajat ya kalau dilihat dari tampak muka. Maka dibilang 31 along surface. Maka di sini kita bisa gunakan parallel curve ya.
curve-nya adalah ini, kemudian supportnya tentunya adalah base surface-nya, karena dia 31 mengikuti kontur surface. Masukkan 31, preview, ini adalah kontur yang terluar. Kemudian kita buat lagi yang jaraknya 15, masukkan 15, ini adalah yang dalam. Nah itu teman-teman, untuk kontur yang jarak 15 dan jarak yang 31. Kemudian untuk membuat yang paling luar itu dimensinya yang di atas ya sama, ini 60, kemudian yang terluar juga 105. Nah yang di dalam nanti kita tinggal offset saja untuk mendapatkan intersection point. Nah teman-teman, untuk curve yang vertikal ke kiri dan ke kanan, kita tidak bisa langsung melakukan parallel curve dari center. Kenapa? Karena centernya ini tidak berada di dalam surface, jauh dari surface ya. Maka kita harus membuat center bayangan yang nempel di dalam surface. Caranya bagaimana? Caranya mudah, kita proyeksikan saja. Kita proyeksikan saja curve-nya. Curve-nya adalah centernya. Kita proyeksikan terhadap surface. Supportnya adalah surface. Nah ini, kemudian teman-teman bisa normal atau bisa direction. Kita normal saja ya, karena ini untuk garis center dan tegak lurus posisinya seperti itu. Nah, perhatikan, kita akan mendapatkan sebuah curve, curve manifestasi dari si center yang nempel di surface. Maka projection ini cukup penting, harus kita kasih nama, misalkan center line, ya, supaya nanti tidak keliru. Ya, boleh fontnya pun kita ganti menjadi center line, warnanya disamakan, center line, seperti itu. Nah, dari sini baru kita bisa menggunakan parallel curve. Klik parallel curve. Dari curve ini supportnya surface, kemudian ke kiri. Jaraknya adalah 60, masukkan 60. Ini yang terluar. Oke. Kemudian soalnya selanjutnya 21, kita buat parallel curve dari sini. Jaraknya 21, masukkan. Preview. Oke, selanjutnya jaraknya 9, klik parallel curve ini, tapi arahnya ke kanan, dibalik. Jaraknya 9, preview. Oke, lihat teman-teman. Kemudian lanjutkan 36 dan 81, parallel curve dari center, arahnya ke kiri, 36, preview. Preview. Oke. Kemudian 81 parallel curve. Ini arahnya ke kiri, angkanya 81. Preview. Oke. Dan yang terakhir itu 105 yang bagian terluar, parallel curve dari sini, hanya ke kanan, jaraknya adalah 105. Preview. Oke, sudah. Nah, perhatikan bentukannya. Yang kita butuhkan di sini adalah poin-poin untuk membuat garis yang miring-miring ini dan ini. Maka kita buat intersection point di sini. Klik intersection point antara curve ini dan ini. 1. Kemudian intersection point antara ini dengan ini. 2. Intersection point antara ini dengan ini. 3. Satu lagi intersection point antara ini dan ini. 4. Sudah. Yang kita butuhkan adalah poinnya. Nah, sekarang kita membuat garisnya. Gunakan line type-nya adalah point to point. Poin ini dengan poin ini. Ya, dipanjangkan. Tarik sedikit. Oke. Satu lagi antara poin ini dengan poin ini. Oke, panjangkan, tarik sedikit. Selesai. Nah, curve yang tidak dibutuhkan boleh di hide. Yang mana yang tidak dibutuhkan? Ini karena kita sudah mendapatkan poinnya, kita hide saja supaya nanti kita tidak bingung.
Nah, seperti itu. Tinggal kita membuat konturnya. Konturnya seperti apa? Nah, kita lihat soalnya bentuknya seperti ini, tinggal mengikuti. Di sini ada R8 aktual radius, kemudian R20 dan R10 yang dalam. Ya, kita tinggal lakukan membuat corner. Konturnya adalah seperti ini, teman-teman. Ikutin kursor saya. Ini ke sini, kemudian ke sini, ke sini. Nah, perhatikan juga di sini ada bagian-bagian yang berpotensi masalah. Contohnya yang paling konkret adalah curve ini. Ini masalah kalau tidak kita selesaikan duluan. Ya, maka ini kita potong dulu, kita trimming dulu. Ya. Tetapi di sini trimmingnya kita langsung menggunakan corner ya, teman-teman. Sehingga nanti kita langsung mendapatkan radiusnya. Ya. Yang dalam itu R10, langsung kita lakukan corner, klik corner. Misalkan ini dengan ini saya corner dulu. R-nya 10, masukkan preview. Nah, saya mau mengambil yang ini, teman-teman boleh di zoom. Nah, ini preview. Nah, ini saya trimming dulu sehingga nanti bentuknya seperti ini. Nah, saya selesaikan dulu bagian sebelah sini, ya, bagian yang sebelah kanan. Nanti yang sebelah kiri kita jangan langsung disambung, langsung di trimming. Kenapa? Karena curve yang bagian bawah ini kita lakukan 2 kali, ya, curve yang sama. Oke, yang bawah itu adalah R20, maka kita buat corner 20 antara ini dengan ini. R-nya 20. Preview. Nah, saya mau mengambil yang R yang ini tentunya. Bisa dengan menggunakan next solution atau klik di bagian warna biru. Seperti itu. Kemudian langsung corner yang ini dengan yang atas ini. Ini adalah R8. Preview. Saya mau yang ini. Preview. Oke. Nah, teman-teman, ini adalah bagian yang pertama. Saya kasih warna yang berbeda supaya nanti lebih jelas. Ya. Nah, untuk bagian yang sini, nah, bagian bawah ini sudah di hide. Kenapa? Karena tadi sudah di trimming. Maka kita bisa panggil dengan menggunakan sweep visible space. Nah, ini adalah garis yang di bawah. Kita hide di sini, maka nanti akan muncul di layar yang satunya. Kita klik sweep lagi, maka kita akan dapatkan lagi curve yang tadi atau garis yang tadi. Nah, di sini teman-teman jangan langsung kita trimming yang ini, tapi kita selesaikan dulu nih yang bermasalah. Yang bermasalah adalah yang bawah, maka kita bisa lakukan corner yang bawah dulu, ini kasih R20, preview, oke. Nah, baru kita corner terhadap yang atas. Kenapa yang atas? Karena dia panjang, ini berpotensi memotong di sini ya, maka kita selesaikan dulu. Ini dengan ini, kita corner R10, masukkan preview. Oke. Nah, yang terakhir baru kita masukkan yang ini dengan yang ini. Ini adalah R8. Preview. Tapi saya mau yang ini. Next solution, preview ini. Ini dia konturnya. Ya. Nah, teman-teman, sekarang kita tinggal membuat cutting elemennya. Ya, ini kalau mau di cutting dengan curve ini bisa, tetapi saya tidak anjurkan. Sebaiknya kita buat surface yang tegak lurus terhadap base surface-nya ini. Maka kita gunakan strip surface. Nah, di sini kita tidak menggunakan extrude ya, karena kalau kita menggunakan extrude tidak bisa, karena di sini ada kemiringan 5 derajat. Maka kita harus menggunakan with reference surface. Ya, gunakan with reference surface. Guide curve-nya adalah ini. Surface-nya adalah ini, sudutnya masukkan 90 derajat. Preview seperti ini. Nah, teman-teman, lengthnya jangan panjang-panjang, 5 saja cukup. Seperti itu. Nah, maka dapatlah cutting side surface ya. Seperti ini. Kasih warna yang berbeda. Curve-nya sudah kita tidak butuhkan, yang kita butuhkan adalah surface-nya. Ya, teman-teman, kita bisa langsung split
klik split surface-nya ini, di split terhadap cutting elemennya, maka kita akan mendapatkan side surface-nya. Ya, seperti ini. Ya, teman-teman tinggal ganti namanya. Ini adalah side surface. Selesai, kasih warna yang berbeda, misalkan kuning boleh. Ya, seperti ini. Sudah selesai. Side surface, top surface-nya dikeluarkan. Ini teman-teman, ada 2 surface. Nah, sekarang tinggal finishing. Nah, teman-teman bisa insert new geometrical set lagi. Nah, misalkan kasih nama trimming atau final ya, atau ending. Nah, maka finalnya teman-teman kita bisa langsung trimming dari kedua sisi ini, antara side surface dengan top surface. Nah, maka selesai sudah pekerjaan kita. Oke, trimming 2 ini adalah hasil akhir, maka kita harus kasih nama misalkan end surface atau final surface boleh ya. Kemudian kita kasih warna misalkan biru warnanya, tampilannya kita rubah menggunakan edge. Nah, seperti itu. Elemen-elemen yang tidak kita butuhkan kita hide ya. Teman-teman bisa menggunakan user selection filter, curve, dan point. Misalkan ini kita hide semua, maka selesailah sudah pekerjaan kita untuk mendapatkan sebuah bracket 01 yang bentukannya seperti ini. Baik teman-teman, sampai di sini dulu pembahasan kita. Dan kita akan lanjutkan pada video-video selanjutnya. Saya mengingatkan bagi teman-teman yang belum subscribe, kliklah subscribe dan bunyikan loncengnya agar teman-teman selalu mendapat notifikasi untuk video-video selanjutnya. Terima kasih, sampai jumpa.